Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di channel saya Yulia Agustin. Di video kali ini saya akan membahas mengenai perbandingan trigonometri untuk memenuhi salah satu tugas dari mata kuliah Filsafat dan Sejarah Matematika oleh dosen pengampu Bapak Dedi Nurjamil. Untuk itu, kita langsung saja ke videonya. Perbandingan trigonometri yang pertama yaitu sinus atau sin theta sama dengan sisi depan dibagi sisi miring sama dengan y dibagi r. Kemudian yang kedua, kosinus theta sama dengan sisi samping dibagi sisi miring. Sisi sampingnya itu x, sisi miringnya itu r, maka x dibagi r. Dan yang ketiga, tangen theta sama dengan sisi depan dibagi sisi samping. Sisi depannya itu y, sisi sampingnya itu x, maka y dibagi x. Nah, untuk teman-teman agar lebih mudah menghafal, biasanya saya selalu menghafalnya seperti ini. Sin sama dengan demi, cos sama dengan sami, tan sama dengan desa. Maka sin cos tan itu demi, sami, desa. Nah, ingatnya seperti itu ya. Kita langsung ke contoh soal yang pertama. Tentukan sin, cos, tan dari segitiga berikut. Nah, ada segitiga di sini. Diketahui sisi depannya itu 5, sisi sampingnya itu 12, dan sisi miringnya itu 13. Nah, untuk mencari tahu yang mana sisi depan, sisi samping, dan sisi miring, dilihat dari sudut tetanya. Nah, untuk sisi depan, itu letaknya berada di depan sudut teta. Sedangkan sisi samping itu berada di samping sudut teta. Nah, untuk sisi miring itu ditandai dengan bilangan yang paling besar. Nah, di sini bilangan paling besarnya 13, maka itu adalah sisi miringnya. Nah, maka sin teta sama dengan demi, yaitu depan miring. Depannya itu 5, miringnya itu 13, maka sin teta sama dengan 5/13. Kemudian yang cos theta sama dengan samping miring. Sampingnya itu 12, miringnya itu 13, maka cos theta sama dengan 12 dibagi 13. Dan yang terakhir tan theta sama dengan depan samping. Depannya itu 5, sampingnya itu 12, maka tan theta sama dengan 5 dibagi 12. Kemudian lanjut ke contoh soal yang kedua. Tentukan nilai sin, cos, tan dari segitiga berikut. Nah, segitiga di sini diketahuinya itu sisi miringnya 17. Kemudian, nah angka 8 ini berada di samping sudut theta, maka ini yaitu sisi samping. Nah, karena sisi depannya belum diketahui, kita cari dulu sisi depan menggunakan teorema Pythagoras, yaitu depan sama dengan akar sisi miring kuadrat dikurangi sisi samping kuadrat. Sisi miringnya itu 17 kuadrat dikurangi sisi sampingnya itu 8 kuadrat. Maka depan sama dengan akar 17 kuadrat itu 289 dikurangi 8 kuadrat sama dengan 64. Maka 289 dikurangi 64 yaitu 225. Nah, maka akar dari 225 itu yaitu 15. Jadi sisi depannya itu 15. Nah, setelah diketahui sisi depannya, kita langsung masukkan kepada sin cos tan. Nah, sin theta sama dengan depan miring. Depannya itu 15, miringnya itu 17, maka sin theta sama dengan 15/17. Kemudian yang cos theta sama dengan samping miring, yaitu 8/17. Dan yang terakhir tan theta sama dengan depan samping. Depannya itu 15, sampingnya itu 8, maka tan theta sama dengan 15/8. Lanjut ke contoh soal yang terakhir, yaitu yang ketiga. Pada segitiga siku-siku
Diketahui panjang sisi miring 34 cm dan sin tetanya sama dengan 8/17. Maka tentukan sisi yang lainnya. Nah, langkah pertama kita gambar segitiga siku-siku terlebih dahulu. Kemudian panjang sisi miringnya itu 34 cm. Kemudian sin theta sama dengan 8/17. Nah, ingat kembali, rumus sin theta itu sama dengan depan miring. Maka depannya itu, nah karena miringnya ini di sini 17 dan diketahuinya panjang sisi miring sebenarnya itu 34, maka 17 dikali berapa yang hasilnya 34, yaitu 2. Nah, maka 8 juga harus dikalikan 2, yaitu 16/34. Maka depannya itu 16. Nah, setelah sisi depannya diketahui, tinggal sisi samping yang kita cari dengan menggunakan rumus teorema Pythagoras, yaitu akar dari sisi miring kuadrat dikurangi sisi depan kuadrat. Sisi miringnya itu 34 kuadrat dikurangi sisi depannya itu 16 kuadrat. Maka akar dari 34 kuadrat yaitu 1156 dikurangi 16 kuadrat yaitu 256. Menjadi akar 1156 dikurangi 256 yaitu 900. Maka akar dari 900 yaitu 30. Nah, jadi sisi sampingnya itu 30. Nah, karena yang dicarinya itu sisi-sisi yang lain, jadi kita tidak usah mencari perbandingan trigonometri yang lainnya.